bangunan kosong nih. Kenapa Adli apa-apaan kok saya dibawa kemari? Saya juga nggak tahu Ustaz, di pelajaran dari Pak Ustaz buat Bang Sobar. Tadi kan katanya Bang Sobar suka ngambil hak orang di rumah kosong. Ambil Bangunan kosong? Iya, bangunan kosong. Tapi bangunan kosong beda Pak Ustad. Beda. Itu saya gambar dulu. Kalau ini apaan nih? Iya. Abang maunya yang instan. Orang mah bisa punya harta, dia berusaha. Dari sesuatu yang dasar sampai dia berusaha dan pada akhirnya Allah kasih kemudahan dan Allah kasih keberkahan rezeki. Nah abang, orang udah ngumpulin harta capek-capek tiba-tiba abang ambil begitu aja. Haram bang, dosa. Jadi sekarang nih, abang ada mau terapi nih, bangunan kosong. Abang renungin di sini nih. Ini abang kan biasa kalau ke rumah kosong ngapain? Nyolong. Nah, sekarang di sini nih, bangunan kosong abang apa yang mau abang ambil dah. Ya. Udah masuk sana. Halo. Masuk terus Bang. Terus. Sabar. Udah di situ aja, ya. Duduk. Di dalam, masuk dalam sono. Ya, jangan keluar sebelum Anda jemput kemari. Tuh kamera ditemenin, ya. Santri tolong, minta santri. Ya, dipantau ya. Dia kayak ketakutan sendiri. Ustaz kayak ada sesuatu di situ padahal. Ini bukan tempat kosong Ustaz. Ini emang sengaja saya masukin bangunan kosong Bang Fadli. Emang ini apa yang bilang ini bener semua nih? Ya Allah alam. Karena kalau seandainya memang apa yang dilihat itu benar, ya biasanya orang-orang yang bisa melihat makhluk gaib itu orang-orang yang Allah kasih kelebihan, yang hatinya bersih, ya dan juga yang dilihat itu jin. Nggak ada yang namanya orang meninggal itu dia hidup lagi, nggak ada, ya. Orang yang udah meninggal mereka pada sibuk di alam kuburnya. Yang dilihat sama dia itu jin. Tapi kalau dia masuk ke rumah kosong, punya orang yang dia mau ambil hartanya, dia nggak takut ya. Masih bingung Ustaz. Tolong dari pukul nih. Aduh. Aduh Bang Ustaz. Tolong ini. Kemarin sampai ngumpulin dia gitu nggak ada apa-apa. Astagfirullahaladzim. Halusinasi dia kali Bang Fadli. Ini belum di musyawarah, baru terus ini dong begini. Apalagi di musyawarah terus. Karena nggak ada iman di hatinya, susah. Takutnya sama manusia, begituan, bukan takut sama Allah. Ayo Bang Fadli. Tolong Pak Ustad. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Apa sih Bang Sobar? Sesuatu sih Pak Ustad. Ampun Pak Ustad. Sesuatu apa? Suatu apaan? Orang nggak ada apa-apaan. Di situ tadi Pak Ustad. Ini bangunan kosong, nggak ada apa-apaan. Enggak, belum selesai. Belum selesai. Masuk lagi. Ampun Pak Ustad, tolong. Udah nggak mau lagi. Allahu Akbar. Udah cukup lah Pak Ustad. Bang, ini baru awal Bang. Belum di Musakaro Bang Fadli. Belum ada proses shock terapi yang lain. Musyawarah masih panjang pelajarannya Bang. Kalau abang selalu bersama Allah Bang, nggak lepasin Bang Allah. Fadli, Iya. pulang yuk. Pulang nggak usah Bang, abang udah jauh-jauh kesini buat belajar. Ngapain pulang? Deh, Tapi jangan pulang ke sini lagi. Iya udah. udah ya. Sekarang belajar sholat Sekarang dulu lagi. ganti baju aja dulu deh. Ah, Yuk, ganti baju istirahat. Yuk, yuk. Ya sih Pak. Yuk kita ganti baju dulu. Yuk kita istirahat sebentar sekarang. Allahu Akbar. Bangunan kosong gak ada apa-apaan, dia ketakutan. Coba tes nyalain. Udah nyala belum? Coba tes. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Siap-siap aja Ustaz. Hah? Bang Sobar. Masya Allah. Bang Sobar kenapa diem aja? Tadi ngobrol mulu sama saya. Jessica kan jadi pendiam. Kenapa kok gugup begitu? Mukanya Bang Sobar. Ada ini apa-apaan nih, ada mesin, ada ini tuh, maksudnya apa tuh mesin? Namanya pelajaran shock terapi Bang Sobar.
Mas Sobar kenapa gugup? Apa jangan-jangan masih kepikiran bangunan kosong kemarin kali? Kagak Ustaz, tadi udah ngobrol sama saya di jalan kemari. Tiba-tiba dengar ngung-ngung jadi diem. Maksudnya apa ini? Jadi gini Bang Sobar. Bang Sobar kan biasa sehari-hari kerjaannya apa coba? Saya mau denger langsung dari Bang Sobar deh. Kali Terus? bobol rumah. Terus? Apaan yang diambil? Apa aja rumah kosong. Allahu Akbar. Abang tahu bang, itu perbuatan dosa yang diharami dalam Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran bang, surah Al-Maidah ayat 38-39. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wasariku wasarikotu faqtau aidiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Lelaki yang mencuri, wanita yang mencuri, maka potong kedua tangannya. Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa dan maha bijaksana. Kecuali bang, faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih innallaha tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang mau bertobat dari perbuatan zalim yang udah dia lakuin dan dia berubah menjadi orang yang lebih baik, bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima tobatnya. Allah maha penerima tobat dan maha penyayang. Jangan Pak Ustadz, saya kan nyuri untuk keluarga Pak Ustadz, untuk makan Pak Ustadz. Abang istighfar, Astagfirullahaladzim. Bang. Abang udah pernah ngelakuin ini di penjara, bener gak Bang? Berapa tahun di penjara Bang? 2 tahun, Berapa kali di penjara? 2 kali. 2 tahun sama berapa tahun lagi? 2 tahun, 1 tahun setengah. Astagfirullah. Gara-gara? Bang, abang bilang tadi mencuri buat keluarga, buat makan keluarga, buat makan anak bini. Kenapa dikasih makan dari yang haram bang? Kerja susah Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, itu alasan abang doang. Terima ke sono sini. Parkir sepi, apa sepi. Kalau mau cari nafkah buat anak istri, carinya dengan cara yang halal. Biar anak istrinya ibadahnya bisa rajin. Nah, sekarang ibadah jadi susah, rezeki jadi tambah seret. Gara-gara dicicilin duit haram. Udah sekarang nih, ya proses terapi ini pelajaran yang berharga buat abang. Ya sini bang. Sekarang contohin dulu ya santri, contohin dulu, ya biar dia paham. Nyalain. Ayo bawa masuk gitu. Ayo bismillah patang dulu. Mati lagi bang. Lagi bang Ustaz. Mati nih. Ampun Pak Ustadz. Jangan Pak Ustadz. Abang lihat Bang, abang lihat kan. Abang baru dicontohin, belum abang ini potong tangannya. Kan harusnya kasih lihat contoh pelajaran. Nggak kebayang Pak Ustadz kalau tangan saya kepotong. Allah, udah kasih tutup mata aja, kasih tutup mata deh. Kasih tutup mata, kasih tutup mata. Udah Pak Ustadz. Ampun Pak Ustadz.